Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah ngaji Mushaf Madinah yang kami hormati. Pada pertemuan materi hari ini kita agak berbeda. Yang biasanya via WhatsApp group, hari ini kita via Zoom. Sengaja biar ada variasi dan juga ada yang ingin disampaikan langsung oleh Pak Ustadz Irfan ya. Dan alhamdulillah sebagai ajang juga untuk silaturahim walaupun via udara ya. Insya Allah tidak mengurangi kekhidmatan insya Allah. Baik, kami ucapkan pada ikhwah fillah semua yang sudah hadir di grup ini. Insya Allah pada hari ini akan ada praktek langsung ya. Praktek langsung penerapan dalam ngaji Mushaf Madinah. Baik, langsung saja kami persilahkan pada kita semua Pak Ustadz Irfan Susilo untuk menyampaikan materi pada hari ini. Tafadhol masykuro. Ya, terima kasih Pak Ini suara ada? Ada Pak Ustadz. Jelas. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang tergabung di WA Group program Ngaji Mushaf Madinah lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa materi program lanjutan di program Ngaji Mushaf Madinah yaitu penerapan 7 jurus membaca Al-Quran metode Maqdis sudah semuanya kita pelajari Bapak Ibu sekalian dari mulai jurus 1 sampai jurus 7. Di sisa pertemuan ini saya ingin memanfaatkan untuk bisa mendengarkan langsung ya Bapak Ibu bisa membaca Mushaf Madinah yang tentu saja karena keterbatasan waktu mungkin tidak semuanya kebagian untuk membacakan. Tapi mudah-mudahan yang tidak kebagian itu dapat belajar, dapat mengambil pelajaran dari peserta yang lainnya. Hari ini ada materi yang akan saya sampaikan, materi tambahan yang belum dipelajari sebelumnya. Namun sebelum saya menyampaikan materi tambahan ini, kita mulai di sesi pertama ini dengan praktek langsung membaca Mushaf Madinah. Saya akan tampilkan surat Luqman ya. Saya akan tampilkan dulu mushafnya. Bapak Ibu bisa melihat langsung di monitor, bisa juga membuka Mushaf Madinahnya langsung, silakan. Baik, sudah saya tampilkan ini surat Luqman. Kita murojaah materi dulu. Kita mengingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan
metode yang akan saya bawakan yaitu metode tanya jawab. Jadi saya bertanya, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Saya persilahkan kepada semua yang sudah gabung untuk membaca istiadah terlebih dahulu. Surat Luqman surat 31. Baik, teknisnya semua diharap mematikan audionya, mic-nya, dan kecuali yang saya persilahkan ya, biar tidak bentrok suaranya. Dimulai dari ayat 1. Kita murojaah materi dulu. Saya persilakan kepada Ibu Meli, masuk Ibu Meli. Ibu Meli Arifin masuk. Halo Ibu Meli. Apakah Ibu bisa mendengar suara saya? Baik, saya lewat dulu. Ibu Tuti Suwarni, masuk Bu. Dibuka mic-nya Ibu Tuti. Assalamualaikum Ustadz. Surat apa Ustadz? Ibu Tuti dulu ya. Ibu Tuti dulu. Ibu Tuti Suwarni. Surat Luqman. Ya. Ibu Tuti. Halaman berapa Ustadz? Halaman. Ini Bu halamannya Bu. 411. Oh, 4. Ya udah. Baik. Bu, kita murojaah dulu ya, murojaah materi sambil persiapan ujian akhir nanti. Nanti ada ujian akhir, tes tulis. Ibu, perhatikan ayat 1, alif lam mim. Ditemukan 2 kali tanda alis. Berapa harokat yang harus kita ambil, Ibu? 4. 4 harokat, Ustadz. Yang mana yang 4? Yang lam atau yang mim? Yang lam. Yang lam. Kalau mimnya? Mimnya 6. 6. Segitu, Bu? Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ibu Tuti. Sekarang berikutnya masuk Ibu Mimin. Bu Ya Mimin Ustaz. masuk. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apakah sepakat dengan Ibu Tuti? Alis Tidak, pada lam, tidak Ustaz. Tidak Ustaz. Gimana menurut Ibu gimana? Lamnya 6. Mimnya 6. 6 harokat. Baik, terima kasih Ibu Tuti dan Ibu Mimin. Terima kasih. Ditutup kembali mic-nya. Baik, saya ingatkan kembali, tanda alis itu ada yang ditemukan di huruf muqatta'ah, ada juga tanda alis yang ada di luar huruf muqatta'ah. Ini berarti contoh tanda alis yang ditemukan di huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah. Ada juga tanda alis yang ditemukan bukan pada huruf muqatta'ah seperti tanda alis yang ini, ulaika. Aturan bacanya. Tanda alis di luar huruf muqatta'ah, tanda alis di luar huruf muqatta'ah ada yang dibaca panjang 6 harokat, ada juga yang dibaca sedang-sedang saja, pertengahan. Kalau pertengahan berarti kalau kita kasih angka 4 sampai 5 harokat, ya. Jadi tanda alis di luar huruf muqatta'ah ada yang lama panjangnya nyampe 6 harokat, ada juga yang sedang-sedang saja, pertengahan, berarti 4 sampai 5 harokat. Sedangkan tanda alis yang ada di huruf muqatta'ah itu lebih mudah, Bu. Semuanya dibaca 6 harokat, ya. Tanda alis yang ada di huruf muqatta'ah
semuanya dibaca panjang 6 harokat. Kecuali huruf ain. Cuma 1. Saya ulang. Tanda alis yang yang ditemukan pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu seperti alif lam mim, yasin, hamim, toha, dan yang lain-lainnya. Itu namanya huruf muqatta'ah. Kalau Bapak Ibu menemukan tanda alis di huruf muqatta'ah, maka ambil ukuran panjang 6 harokat semuanya. Kecuali huruf ain. Huruf ain dibolehkan ngambil 4 harokat. Ya. Huruf ain dibolehkan ngambil 4 harokat. Tapi untuk lebih mudahnya, Ibu praktek semuanya ambil 6 harokat saja. Ya, ambil 6 harokat aman itu ya. Semua huruf muqatta'ah yang bertanda alis dibaca 6 harokat itu aman. Nanti yang dibolehkan 4 itu hanya 1 huruf ain. Sedangkan tanda alis di luar huruf muqatta'ah sudah sama-sama kita pelajari, ada yang 6 harokat, ada juga yang pertengahan 4 sampai 5 harokat. Jadi yang benar tanda alis di ayat pertama semuanya dibaca 6 harokat. Sudah cukup. Berikutnya saya kasih kesempatan kepada Ibu Meli. Masuk Bu Meli. Ada nggak Bu Meli? Halo, halo. Bu Meli nih. Halo, iya. Ya, siap Bu. Ya. Kita mau rekaman tadi. Pertanyaan buat Ibu sambil mengingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada ayat 1, apakah ditemukan bacaan mendengung atau tidak? Tidak ada, Pak Ustadz. Tidak ada? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu Meli. Terima kasih Bu. Ditutup kembali. Ya. Berikutnya saya kasih kesempatan Ibu Retno masuk. Bu Retno. Bu Retno. Apakah Ibu Retno bisa mendengar suara saya? Bu Retno? Bu Retno Mulyani. Ada nggak? Ya Ustadz, ada. Oh, ya. Ibu Retno, kalau menurut Ibu, pada ayat 1 ada bacaan mendengung tidak? Tidak ada. Ada tidak, Bu? Tidak ada, Ustadz. Tidak ada. Baik, silakan ditutup kembali. Berikutnya saya kasih kesempatan buat Ibu Teti Nuryati. Masuk dulu, Bu. Ya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, menurut Ibu, di ayat 1 ada bacaan mendengung atau tidak? Ada, Ustadz. Di mana? Tepatnya lam menuju mim, Ustadz. Baik. Terima kasih Ibu Teti Nuryati. Ya, ditutup kembali. Ya. Baik. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, juga Bapak-bapak yang hadir di sini. Ya, ini materi sudah dipelajari kita semuanya sebelumnya. Pengucapan alif lam mim ini di sini terdapat bacaan mendengung. Di mana bunyi mendengungnya? Dari lam menuju bunyi mim. Kalau kita bedah, lam itu gini Bapak Ibu, tulisannya lam. Nah. Mim. Kemudian nih. Nun. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bacaan mendengungnya itu terjadi ketika kita menggabungkan antara lam dan mim. Di sini dalam mushaf Indonesia, mimnya pakai tasdid. Nah, kita yang sedang membuka mushaf Madinah, hati-hati. Di sini sering terjebak. Karena dalam mushaf tidak dicantumkan tanda tasdidnya. Walaupun tidak dicantumkan tanda tasdidnya, cara membacanya harus ditasdidkan pada mim dan jangan lupa dibaca mendengung. Jadi, jawaban yang benar pada ayat 1
ditemukan bacaan mendengung Dengung. satu kali, yaitu dari lam menuju Mim. menuju mim ya, walaupun tidak ada tanda tasdidnya. Baik, sekarang kita maju ke ayat kedua. Kita periksa. Saya kasih kesempatan Ibu Ana masuk dulu. Ibu Ana masuk. Halo Bu Ana. Bu Ana, ada Bu Ana. Oh, pakai gunah ya. Bu Ana karena pakai tasdid katanya. Jadi harus mendengung manggilnya. Bu An. Halo Ustaz. Mana Bu An? Tolong Mas. Bu Ana ini Bu Ana. Punya Moli tolong. Mendengar suara saya, Bu Ana. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Ini Bu Ana bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ana. Bu Ana. Ya. Pakai Ya. gunah Bu ya. Manggil Ibu pakai gunah ya. Bu An. Iya, double N. Ibu, perhatikan Ya. perhatikan ayat 2. Perhatikan ayat 2. Di ayat 2 ya, Ustaz, kita temukan hamzah wasol. Nah, yang ini dan yang ini ya, ditemukan hamzah wasol 2 kali ya, hamzah wasol yaitu alif yang bertanda kepala huruf shad. Hamzah wasol pada ayat ini tidak kita baca Bu ya, karena posisinya di tengah. Betul Bu? Hamzah wasol tidak perlu dibaca karena di tengah. Seandainya kita memulai bacaan pada hamzah wasol ini, kira-kira hamzah wasolnya dibaca a, i atau u? Il kitabi. Il kitabi. Kalau yang satunya lagi? Sama Ustaz. Bil sama hakim. Kenapa Ibu? Kenapa ngambil suara i? Kira-kira ada sinyal apa? Ada tanda? Karena tidak ada indoma Ustaz. Kalau doma setelah hamzah alif itu harus u bunyinya. Tapi kalau fathah atau kasroh itu i. Itu i. Baik, terima kasih. Silakan Ibu ditutup kembali. Mic-nya ditutup lagi. Ya. Baik. Ibu Ana ditutup dulu mic-nya. Ya, baik. Sekarang saya kasih kesempatan sama Ibu Retno. Masuk Bu Retno. Ya Allah, bayar. Bu Retno masuk Bu. Halo Ibu Retno. Kalau nggak ada saya lemparkan kepada yang lain. Bu Titi aja Ustaz. Ibu Retno, ayatnya Ibu Retno. Baik, saya lemparkan kepada Ibu Ai Sukaisi. Masuk Bu Ai. Bu Ai Sukaisi mana? Baik, tidak ada jawaban. Bu Ai, halo. Bu Ai, apakah mendengar suara saya, Bu Ai? Belum di unmute. Oh, belum. Ya. Baik, saya lemparkan lagi kepada Ibu Tina. Ibu Tina Handayani, masuk, Bu. Baik, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih di pertanyaan ayat kedua ya. Di ayat kedua ada hamzah wasol. 2 kali. Tidak perlu kita baca kan karena di tengah. Ya. Seandainya ini berandai-andai kalau kita memulai dengan hamzah wasol di sini, kira-kira hamzah wasolnya dibaca a, i atau u menurut Ibu? Dibaca al-kitabil hakim. Dibaca a. Yang pertama yang kedua dibaca al juga. Baik, terima kasih. Bu, ditutup lagi.
Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik buat semuanya. Hamzah wasol sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu alif yang bertanda kepala huruf shad kecil. Dia dibaca apabila posisinya di awal ayat atau di awal bacaan. Karena di sini adanya di tengah-tengah ayat, maka tidak perlu kita baca. Ya. Namun sekarang saya ingin menyampaikan pertanyaan, seandainya kita memulai dengan kata yang dimulai dengan hamzah wasol di dua tempat ini, maka cara baca yang benar adalah dibaca dengan bunyi fathah, Bapak Ibu, bacanya fathah. Kenapa fathah? Ingat rumusnya, hamzah wasol dibaca fathah, dibaca dengan bunyi a apabila bertemu dengan lam. Perhatikan oleh Bapak Ibu, di sini langsung bertemu lam. Hamzah wasol bertemu lam. Hamzah wasol bertemu lam. Berarti kalau bertemu lam, Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Tidak perlu melihat lagi huruf yang ketiganya apa. Tidak perlu. Kalau sudah kelihatan huruf lam, Ibu ambil langsung suara A. Berarti kata ini, kalau kita memulai pada kata ini, baca yang benar adalah dengan bunyi A. Al-kitabi dan al-hakimi. Itu kalau kita memulai dengan kata tersebut. Tapi kalau di tengah tidak memulai dengan kata tersebut, dua kata tersebut, hamzah wasolnya tidak perlu kita baca karena posisinya di tengah. Tapi seandainya kalau kita membaca kata tersebut, maka hamzah wasolnya dibaca dengan bunyi A. Tadi yang menjawab dengan bunyi I silakan diralat. Kalau sudah ada lam, Ibu tidak perlu melihat lagi huruf ketiganya apa. Terserah huruf ketiganya apa. Kalau sudah lam, jangan ragu-ragu ambil suara I. Ambil suara I. Ambil suara A, fathah alias jabar, calangap, al-kitabi dan al-hakim. Baik, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Sekarang lanjut ke ayat ketiga. Ayat ketiga, kita bedah ayat ketiga. Ayat ketiga, saya minta masuk dulu Ibu Yeti, Rohaiti. Masuk dulu, Bu. Baik. Ibu Yeti mendengar suara saya, Ibu? Suara Ibu tidak saya dengar justru. Suara Ibu Yeti nggak terdengar. Speakernya dibuka, Bu Yeti. Udah dibuka ini. Nah, ini nama ayah. Ibu Yeti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, kita bedah ayat 3. Ayat 3, Bu. Ayat 3 kita bedah. Ya. Tugas Ibu, apakah di ayat ketiga ditemukan bacaan mendengung atau tidak? Kalau menemukan di kata-kata yang mana? Ada nggak, Bu? Di mana? Di mana? Hudan, ketemu wa. Ada lagi nggak? Udah, nggak ada, udah. Udah. Ibu, kenapa hudan mendengung? Ciri Ibu yang Ibu dapati di ayat ini apa ciri-cirinya? Kenapa harus mendengung? Yang tidak sejajar ketemu huruf wa, Ustaz. Baik. Terima kasih. Bu Yeti, tutup kembali. Ya, Ustaz. Bu Yeti Rohaiti, alhamdulillah sudah menjawab dengan benar ya. Ini buat semuanya. Pengucapan hudau ini ditahan lama, mendengung. Cirinya dalam Mushaf Madinah yang pertama ini diketahui dari tanda tanwinnya yang tidak sejajar dan tidak rata. Yang kedua bertemu wau. Di Mushaf Indonesia wawunya diberi tanda tasdid. Tapi di Mushaf Madinah tidak diberi tanda tasdid. Masih ingat? Itu adalah sebagai ciri idghamnya tidak sempurna yang disebut dengan idgham Nah, Ibu, rada susah nulisnya di dia, Bu. Naqis. Nah, gini Bu nulisnya. Naqis. Ya, jadi
ciri mendengung pada kata hudan, tadi saya ulang lagi, tanwinnya tidak rata, tidak sejajar, bertemu wawu. Adapun tasdidnya menghilang, itu sebagai kode, sebagai tanda, sebagai isyarat idghamnya tidak sempurna. Dalam ilmu tajwid, idgham yang tidak sempurna itu dinamai dengan idgham naqis. Dek, Yakultnya masih ada ini. Sedangkan idgham yang sempurna disebut dengan idgham kamil. Ciri idgham kamil itu ditandai tasdid. Nah, contohnya ini, Bu, rohmatan. Perhatikan pada kata rohmatan, ini kita temukan tanda tanwin tidak sejajar, tidak rata. Bertemu tasdid. Ini kan idgham. Kemudian tasdidnya terlihat. Oh, berarti idgham pada kata rohmatan, idghamnya sempurna. Ciri kesempurnaan idgham adalah tanda tasdidnya ditampakkan, diperlihatkan. Prakteknya tidak mendengung karena sudah kita pelajari tasdid yang mendengung, huruf tasdid yang mendengung hanya pada mim dan nun saja. Lam tasdid tidak perlu mendengung. Baik, terima kasih kepada peserta yang sudah menjawab dengan benar. Berikutnya kita bedah ayat keempat. Ayat keempat. Masuk ke ayat 4. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Titi, Bunda Fatur. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ibu belum ya? Belum kan? Belum saya tanya kan? Belum. Bu, ayat 4. Ayat 4. Tunjukkan kepada saya, juga kepada peserta yang lainnya, tempat-tempat yang harus mendengung ditahan lama pada ayat 4. Silakan, di mana saja. Wahum, Ustadz, mim, ada mim, di situ tidak ada tanda apa-apa, bertemu ba. Baik. Ibu Cuman di situ, sini, Ustadz. ciri mendengungnya apa, Bu? Ciri ditahan lama kalau dalam Mushaf Madinah? Namanya ikhfa safawi, Ustadz. Ya, itu namanya kan. Ini ciri-cirinya. Ya? Ciri-cirinya. Ada mim tanpa ada tanda sukun, bertemu dengan ba. Baik. Mantap, Bu. Terima kasih, Ibu Titi. Ditutup Ya, kembali. Ustadz. Ditutup. Ya, baik. Baik, para peserta sekalian, ini materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Wahum, kata wahum ditahan lama, dibaca mendengung tahan lama, cirinya adalah tanda sukunnya menghilang. Tanda sukunnya menghilang. Itu adalah ciri ditahan lama. Kalau tanda sukunnya terlihat, itu tidak perlu ditahan lama. Seperti ini. Nah, ini juga hum. Ada dua kata hum terulang. Ada wahum, ada hum. Ada satu, ada hum dua. Hum satu ditahan lama, cirinya tanda sukunnya menghilang. Hum dua tidak perlu ditahan lama karena tanda sukunnya terlihat di mushaf. Baik, jawabannya benar. Sekarang soal berikutnya. Saya kasih kesempatan buat Ibu Dina. Ibu Dina masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dina. Pertanyaan, Bu Dina, masih di ayat 4. Ya. Wabil A. Di sini kita menemukan hamzah. Pertanyaan saya, A pada kata bil akhirati dibaca panjang atau pendek? Dan sebutkan tanda-tandanya. Panjang. Cirinya apa? Dia di tengah. Ciri tengah. Baik, terima kasih Bu Dina. Ditutup kembali. Iya. Ya, betul. Ini wabil akhirati, A-nya dibaca panjang, cirinya hamzahnya masuk ke tengah, masuk ke dalam, disimpan antara lam dan alif. Alhamdulillah. Masih ingat. Berikutnya sekarang kita masuk ke ayat kelima. Ayat 5. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Ina. Ibu Ina masuk dulu.
Bu Ina sudah, apakah mendengar suara saya? Ibu Ina? Kalau tidak ada, saya lemparkan kepada yang lain. Bu Ina? Oh, belum ya. Belum nyambung. Baik, saya kasih kesempatan kalau Bu Ina belum siap. Ke Ibu Hartini. Masuk dulu, Bu. Ibu Kus Hartini, silakan masuk. Halo. Ibu Kus Hartini. Baik, saya lewat. Saya kasih kesempatan untuk membaca tema ini pada Ibu Evi Zaini. Masuk Ibu Evi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Evi ya. Ya. Nah, sekarang kita akan pada tugas Ya. Ibu. Tugas Ibu pertama ini Bu, tugasnya mencari bacaan yang harus menengung ditahan lama pada ayat 5. Di yang mana? Hudam mirobihim hudam. Hudam. Cirinya apa Bu? Cirinya dalnya yang 2 baris di atas tapi berjarak dan mimnya pakai tasdid. Iya. Sebenarnya Ibu bisa langsung ke mim tasdidnya aja udah ketahuan, ya. Oh iya. Ya, jadi Iya. kalau sudah menemukan mim tasdid, nun tasdid sebenarnya nggak usah lihat lagi sebelumnya mau gimana bentuknya, mau gimana modelnya, itu tidak akan mengganggu. Jadi kalau sudah menemukan mim atau nun tasdid itu Iya. pasti ditahan lama. Pertanyaan Iya. kedua buat Ibu, masih Iya. buat Ibu. Iya, Ustaz. Ini wau pada ulaika digimanakan, Bu? Diabaikan Ustaz. Diabaikan. Cirinya apa? Cirinya tanda bulat di atas wawunya. Nah, masih ingat namanya apa? Lupa namanya. Lupa. Ya. Ya, jadi cirinya ada bulatan. Ada bulatan ya? Ada bulatan di atas huruf wawunya. Iya, udah betul. 2 kali di sini ada lagi wa ulaika. Iya, wa ulaika humul Baik. muflihun. Terima kasih Ibu. Silakan tutup kembali. Iya, makasih Ustaz. Ya, baik. Terima kasih buat Ibu Evi sudah menjawab dengan benar. Tadi sudah bisa menjawab, menunjuk tempat-tempat menengung. Yang pertama pada hudam. Kemudian mengetahui cara membaca huruf waw pada ulaika. Tadi wawnya diabaikan, dihilangkan, dilewat, tidak dilafalkan. Cirinya adalah di atasnya ada tanda bulatan, angka 0. Yang tadi yang kurangnya adalah lupa namanya, katanya kan. Nama bulatannya apa namanya? Ibu Detin masuk, Ibu Detin. Ya, Ibu Detin. Ya. Bu, Ibu ingat nggak? Ibu ingat nggak namanya apa tanda bulatan yang gini? Sifar mustadir. Sifar mustadir. Ada lagi bulatan namanya apa? Satu lagi? Sifar mustafil. Qaim. Mustatil, ya. Tapi Ya, mustatil. Baik, benar. Jadi Ibu silakan ditutup lagi mic-nya. Benar, Ibu sekalian, di sini ya tidak dilafalkan, diabaikan karena ditemukan tanda bulatan. Kalau lupa lagi namanya nggak apa-apa, tapi kan tahu fungsinya. Nah, kalau namanya ini disebut sifar mustadir, sifar mustadir. Baik, sudah kita baca, sudah kita bedah sampai ayat 5. Baik, tidak terasa ini sudah jam 9.52. Sekarang saya tutup dulu sesi tanya jawabnya, sesi murojaahnya. Sekarang sesi praktek. Sesi praktek. Saya kasih kesempatan kepada Ibu Yanti Res. Masuk dulu, Bu. Ibu Yanti, apakah
bisa mendengar suara saya? Masuk dulu Bu Yanti. Baik, saya lewat. Silakan masuk. Atas nama siapa? Modal ini siapa? Atas nama modal masuk. Halo. Saya lewat lagi. Saya kasih kesempatan buat peserta atas nama Ani Poluan. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bu Ani. Ibu dapat kesempatan baca, silahkan. Ayat 1 sampai 5. Masya Allah. Dari tahunnya Ustaz. Iya, a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Coba diulang. Alif lam mimnya diulang. Diulang. Alif lam mim. Mimnya kurang jelas. Alif lam mim. Kurang jelas, Bu? Kurang jelas. Diulangi. Ya, diulang. Alif lam Mi-nya panjang dulu. Mim. Baru keluar ujungnya M berikutnya. Mi. Panjang. Mi. Setelah 6, baru keluar bunyi M terakhir. Ulang. Alif lam. Ya. Lanjut. Lanjut. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Masukkan ke hidung karena mendengung tempatnya di hidung. Hudang ngirung. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika humul muflihun. Ya, cukup, Ibu. Terima kasih Ibu Ani sudah membacakan. Ditutup kembali. Berikutnya, Pak Nunu, mushaf saya masih tampil nggak di layar? Menghilang Pak Ustadz. Menghilang? Oh, pengen ke mana menghilang? Sebentar, saya cari dulu. Menghilang. Nah, sudah ada. Sudah ada, baik. Berikutnya, saya kasih kesempatan untuk praktek membaca pada Ibu Elis Suradinata. Masuk, Bu Elis. Bu Elis, apakah mendengar suara saya? Baik, kalau enggak siap, saya lemparkan ke Ibu Dian Arif. Bu Dian, masuk Bu Dian. Ustadz, punten. Kumaha? Menyimak, saya mau mandiin anak. Oh, siap.
Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Dian. Lanjutkan. Siapa ini, Ibu Elis? Ya, Oh ya, bisa mendengar suara saya, Bu? iya. Pak Ustadz juga dengar suara saya? Sekarang sudah ada, tadi tidak ada, Ibu. Iya, dicari dulu, Ustadz. Oh, dicari dulu. Iya. Kirain lagi mandiin cucu. Oh, tidak. Dicari dulu, Ustadz. Bingung aku mau masuknya nih. Oh, siap. Alhamdulillah. Ibu dapat kesempatan baca, silakan. Diulang. Dari nomor diulang. Oh, dari pertama, Ustadz? Ya. Dari pertama? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ibu Elis? Ya. Perbaiki, lamnya kurang lama. 6 haruf. Oh, Alif la kurang lama. Alif lam mim. Lanjut. Segitu, Ustaz? Lanjut. Ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Kok nggak ada? Menghilang, Ustaz? Bentar, menghilang, Bu. Ada. Silakan. Belum? Ada? Dah. Ada. Silakan. Kita dulu, Ustaz. Hilang. Kedua ya? Alif lam mim. Ibu, mohon yang lain dimatikan dulu, Bu. Suaranya beda. Iya, jadi ada suara, Ustaz. Iya. Sok, silakan sekarang, Ibu. Hudaw wa rahmatal lil muhsinin. Perbaiki pengucapan hudan tanwin tak rata bertemu wau ditahan lama. Hudan masuk wau. Masukkan ke wau. Wa rahmatal lil muhsinin. Alladina yuqimunas sholata wa yuqimunaz zakat. Coba baca apa ini? Wayu tuna. Alladina yuqimunas sholata wa yutu biratihum yuqinun. Wayu tuna. Perbaiki. Wayu tuna zakata. Wayu tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Hamzahnya masuk ke dalam panjang. Wa hum bil akhirati. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ada wawu panjang. Hum yu panjang 2 harokat. Hum yuqinun. Lanjut. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Dari ka ke ala pendek. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulang. Wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Nah, Terima terus kasih Ustaz. ya, semangat terus berlatih Iya. dan belajar. Ya. Kasih Ustaz. cek dong Ustaz. Iya, iya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mau coba. Bapak Ibu sekalian. Siapa, Bu? Bu Yanti Resmiarti. Tadi sudah dipanggil ya? Iya, tapi Oh. saya lagi ada tamu. Silakan. Ya. Silakan, Bu. Ya. Ayat 6. Ibu ayat 6. Ayat 6. Oke. 6. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahu wal hadithi liyudilla an sabil. Ulangi ya. Ulang. Wa minan nasi may yashtari lahum wal hadithi liyudilla an sabilillah. Perbaiki lagi. Mayyashtari. Ri panjang pendek. Panjang. Ada ya. Silakan perbaiki. Waminan. Wa minan nasi may yastari lah wal hadithi liyudilla an sabilillah. Sabili panjang pendek sabinya. Panjang. Perbaiki. Pendek. Panjang. Diulang. Liyudilla. Liyudilla. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Tasdid pada lam kurang jelas. Liyudilla. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adabum muhin. Iya, mantul. Terima kasih Bu Yanti. Barakallahu fikum. Ya. Ya, untuk hurufnya Bu Yanti yash kurang bergemuruh ya. Yash kurang bergemuruh. Baik. Nampaknya ada yang ngacung lagi, Ibu Eka. Silakan Bu Eka masuk. Bu Eka Nur Hidayah. Iya Ustaz, mohon maaf tadi sinyalnya mati nyala. Silakan. Ayat lanjutnya, ayat 7. Ayat 7 ya Ustaz. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla wa idza tutla. Mana Bu Eka? Yang lain dimatikan dulu. Oh, yang lain dimatikan dulu, yang lain dimatikan dulu. Bu Eka sekarang bagian Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi. Diulang Bu. V-nya ambil 4 harokat kurang lama. Ka'allam ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqara. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya, mantul Bu. Sudah bagus bacanya. Terima kasih. Barakallahu fikum, Bu Eka. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian,
Sekarang masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pemaparan materi tambahan, materi lanjutan. Silakan disimak, diperhatikan layarnya. Saya buka dulu materinya, ada di halaman 329. Silakan yang megang mushaf dibuka. Halaman 329. 329. 329. Ya. 329. 329. Baik, perhatikan semuanya di monitor, di layar. Pada halaman 329 ini, tepatnya pada ayat 88 ditemukan tanda nun kecil. Ditemukan tanda nun kecil. Ya, inilah materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini ditemukan tanda nun kecil. Ketika kita membaca Mushaf Madinah, maka kita akan menemukan tanda nun kecil ini hanya satu kali saja. Ya, jadi tidak akan ketemu dengan tanda nun kecil dalam Mushaf Madinah kecuali pada ayat 88 surat Al-Anbiya yang sekarang kita buka. Berbeda kalau Bapak Ibu membuka Mushaf Indonesia. Kalau di Mushaf Indonesia banyak ditemukan nun kecil, nun kecil, nun kecil, nun kecil. Tapi kalau Ibu membuka Mushaf Madinah, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tanda nun kecil hanya ditemukan satu kali saja. Kapan? Yaitu ketika kita membaca surat Al-Anbiya ayat 88. Sekarang masuk ke cara pembacaannya. Tadi tempatnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah di Mushaf Madinah ditemukan nun kecil? Jawabnya ya, ada. Berapa kali kita temukan nun kecil? Jawabnya satu kali. Kemudian suratnya apa? Suratnya ada pada surat Al-Anbiya ayat 88. Sekarang kita pelajari fungsi dari nun kecil pada ayat ini. Nun kecil pada ayat 88 di surat Al-Anbiya ini adalah digunakan untuk menunjukkan adanya huruf nun yang tidak nampak dalam tulisan, namun harus dibaca, harus diperlihatkan, harus ditampakkan dalam bacaan. Saya ulang, nun kecil pada ayat ini digunakan, disimpan untuk menunjukkan bahwa ada huruf nun yang tidak ada dalam tulisan, yang tidak terlihat dalam tulisan, namun harus kita perlihatkan, harus kita tampakkan dalam bacaan. Adapun cara membacanya, nun ini dibaca dengan hukum ikhfa. Nun ini dibaca dengan hukum ikhfa. Maka bacaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Wa kadzalika nuwajjil mu'minin. Wa kadzalika nuwajjil mu'minin. Saya ulang. Wa kadzalika nuwajjil mu'minin. Kurang lebih seperti itulah cara membaca nun kecil
yang ditemukan satu-satunya pada surat Al-Anbiya ayat 88. Jadi sekali Ditahan lagi, Ustadz, bacanya Ustadz. ditahan lama, Ustadz, ya. tahan lama. 2 harkat nggak? Ya, 2 harkat nggak? sama seperti hukum ikhfa yang lain, ini ditahan lama seperti hukum-hukum 2 harkat. ikhfa 2 yang harkat lain. nggak? Ya, kurang lebih 2 harokat. Seperti yang ini ya. Yang ini perhatikan, Ibu. Anta. Nah, ini jadi nun kecil yang ada di ayat 88 kalau dikeluarkan berarti seperti ayat 87. Nah, dibaca ditahan lama karena harus menung. Saya baca ulang. Wa kadzalika nuhajil mu'minin. Wa kadzalika nuhajil mu'minin. Wa kadzalika nuhajil mu'minin. Nah, sepertilah cara membaca nun kecil yang hanya ditemukan 1 kali di surat Al-Anbiya ayat 88. Sini saya. Ibu masih semangat ya. Baik, berikutnya saya kasih kesempatan untuk praktek. Pak Mulyadi, silakan masuk, Pak. Yang lain mohon dimatikan dulu, yang lain mohon dimatikan dan saya persilakan kepada Pak Mulyadi. Waalaikumsalam. Pak Mul? Ya, Ustaz. Bisa mendengar suara saya? Iya, dengar, Ustaz. Baik. Pak Mul, saya kasih kesempatan untuk membaca contoh nun kecil yang satu-satunya hanya ditemukan di surat Al-Anbiya ayat 88. Silakan Pak Mul dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjayna minal gham. Perbaiki ada alif kecil yang kelewat. Alif kecil tanda pemanjang. Wa najjaynahu. Diulang lagi. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika Pak Mul sebentar. Ya. Sekarang perbaiki mim tasdidnya. Walaupun berhenti dia harus ditahan lama. Minal gham, tahan lama. Diulang lagi fastajabna. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sekali lagi, wa kadzalika. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah. Mantul. Terima kasih, Pak Mul. Ya, sama-sama. Ya. Berikutnya saya kasih kesempatan buat sebentar. Ibu Hanna, masuk Bu Hanna. Bu Hanna pakai nun tasdid berarti harus dibaca tahan lama. Bu Hanna. Assalamualaikum Ustaz. Terdengarkah suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu, silakan. Baca 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Diulang, Bu. Lam mati tidak boleh mantul. Minal gham. Ulang. Fastajabna. Ulang. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal
gom wa kadzalika nunzil mu'minin. Alhamdulillah, bacanya sudah bagus. Terima kasih Ibu. Silakan ditutup kembali. Barakallahu fikum. Berikutnya ada Ibu Guti. Masuk Bu Guti. Udah add offline ini ya videonya. Oh. Ibu bisa mendengar suara saya, Bu Guti? Bisa jelas, Pak. Ya, silakan Bu. Baca ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Perbaiki bunyi tasdidnya. Wa najjaynahu. Wa najjaynahu minal gham. Jimnya tidak perlu mantul karena bertasdid. Wa najjaynahu. Wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika ini dengung apa ya? Wa kadzalika nunzil mu'minin. Ulang, wa kadzalika. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Iya. Terima kasih Bu Guti. Sama-sama Pak Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Berikutnya Ibu Ina, silakan masuk Bu Ina. Bu Ina, apakah bisa mendengar suara saya? Kalau tidak ada, Ibu Meli Arifin. Bu Meli, adakah Bu Meli? Ada Pak Ustadz. Ibu siapa ini Bu Meli? Bu Meli ya. Ya, silakan Ibu dapat kesempatan baca, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minasnya kurang bergemuruh. Minas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Diulang Bu. Wa kadzalika. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Dari ka ke nu pendek. Wa kadzalika nunzil. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Iya, terima kasih Ibu sudah mencoba. Barakallahu fikum. Amin. Ya. Berikutnya Ibu Detin, masuk Bu Detin. Bu Detin masuk. Silakan. Silakan Bu, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Ya, ada, tapi kekeresakan suaranya nggak jelas. Terima kasih Bu. Diulang. Coba sekali lagi. Silakan Bu, coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa
najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Detin sudah bergabung membaca. Barakallahu fikum. Berikutnya ada Ibu Yetiro. Aku, Ustaz. Gimana Ibu? Saya belum. Siapa? Ibu siapa? Ibu siapa? Mana ya, Nak? Ibu Sutaisih. Saya Ustaz ya. Ibu Detin mau nanya, Ibu Detin? Iya, Ustaz, boleh nggak? Coba nanya apa, Bu? Silakan. Yang lain tahan dulu ya. Iya, Bu. Apa pertanyaannya? Ya, mumpung bertemu lewat Zoom gitu, Ustaz. Jadi Ya, kalau ya, lewat bisi Ustaznya nggak sempat gitu. Jadi saya lihat di beberapa surat, yang saya lihat di surat di Juz Amma gitu, Ustaz, ya ada beberapa surat di akhir suratnya itu pakai mim kecil gitu, Ustaz. Pengen dijelasin, nggak sekarang juga nggak apa-apa gitu ya. Pengen dijelasin seperti di surat banyak, Ustaz, Al-Humajah, Al-Fil, Al-Qari'ah, Al-Adiyat ya. Jadi di ujung ayat akhir ayat, jadi di ayat terakhir di ujung gitu ada mim kecil, kenapa gitu, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, dimatikan dulu nanti saya jawab untuk semuanya. Ya Ustaz, Ya. saya Ustaz ya. Nanti Bu, jawab dulu pertanyaan barusan. Ditutup dulu Bu Yeti, tutup dulu. Baik, pertanyaan dari Ibu Detin ini adalah ditemukan mim kecil pada akhir ayat tertentu dalam Al-Quran, terutama dalam yang Ibu temukan dalam Juz 30 katanya kan. Kita buka dulu contohnya ya, saya buka contohnya. Mim kecil di ujung. Saya buka dulu contohnya, biar jadi pelajaran buat yang lain. Contohnya itu ditemukan pada surat Al-Qari'ah, halaman 600. Saya buka dulu. Nah. Ya, ini contohnya. Ada mim kecil. Mim kecil sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini adalah tanda tanwin iklab. Mim kecil pasti nempelnya di fathah, di kasroh, dan di dhammah. Ada mim kecil yang nempel di fathah, ada mim kecil nempel di kasroh, ada mim kecil nempel di dhammah. Ini contoh mim kecil nempel di dhammah. Berarti ciri tanwin iklab. Mim kecil pada ayat ini dipakai, difungsikan, digunakan ketika disambung dengan bismillah pada surat berikutnya, Bu. Sekali lagi, mim kecil iklab ini dipakai ketika kita membaca akhir dari surat Al-Qari'ah disambung dengan bismillahnya surat At-Takatsur. Contoh, narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, seperti itu, Bu. Jadi mim kecil yang Ibu temukan di akhir-akhir surat tertentu, di ayat-ayat tertentu, kalau berhenti abaikan aja. Kalau berhenti abaikan. Dianggap tidak ada. Narun hamiyah. Tapi kalau disambung dengan bismillah, maka terjadilah pertemuan antara tanwin dengan huruf ba. Berarti hukumnya iklab. Makanya dalam mushaf Madinah ditandai dengan mim kecil. Tanda mim iklab prakteknya hanya ketika disambung, diwasol dengan bismillah yang mengawali surat berikutnya. Itu jawaban buat Ibu Detin, juga buat yang lainnya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Detin. Amin. Jazakallahu khairan. Amin, sama-sama Ibu. Silakan. Tadi berikutnya siapa, Ibu Yati ya?
Ya Ustaz. Ibu Yati apa mau nanya, mau baca yang tadi? Mau baca Ustaz? Yang tadi ya? Ya. Saya buka lagi mushafnya. Ya. Halaman berapa tadi, Bu? 329 Ustaz. Ibu, pengucapan mina jangan keganggu dengan shin jadi minos, mina. Iya, jangan terbawa monyong oleh shin. Minasya. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Alhamdulillah, bacanya sudah bagus. Terima kasih Ibu Yeti. Ya Ustaz, makasih. Iya, barakallahu fikum Yeti. Amin. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah 1,5 jam ya. Kalau sudah belajar tasin, itu nggak terasa Bu. Tekaraos waktu teh. Dan nukaraos mah nyari wawas saurnanya. Diajar tasin mah tekaraos. Nukaraos mah nyari wawas. Karena waktu yang membatasi, insya Allah kita akan Ustaz, boleh tanya satu lagi Ustaz? Memanfaatkan media Zoom ini di sesi saya yang lain. Pertanyaannya bisa disampaikan nanti Bu di WA ya. Yang lain sudah. Baik, saya simpulkan materi kita pada pagi ini yaitu kita akan mendapatkan tanda nun kecil dalam mushaf Madinah. Satu kali. Tanda nun kecil dalam mushaf Madinah hanya ditemukan 1 kali saja. Kapan kita ketemu dengan nun kecil? Nun kecil dalam mushaf Madinah akan ditemukan ketika membaca surat Al-Anbiya ayat 88 halaman 329. Adapun fungsinya, kenapa oleh para ahli baca diletakkan nun kecil tersebut? Ya. Nun kecil pada ayat ini disimpan untuk menunjukkan adanya huruf nun mati, adanya huruf nun sukun yang tidak ada dalam tulisan, yang tidak nampak dalam tulisan, namun harus kita lafalkan, harus kita baca, harus kita perlihatkan. Adapun cara membacanya, bacalah nun kecil ini dengan hukum ikhfa, yaitu dibaca samar-samar, disertai gunnah, disertai dengung yang harus ditahan lama 2 harokat. Contohnya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Cara pembacaan kata nunji ini sama seperti membaca kata nunji yang ada pada surat Yunus. Ini pembacanya sama. Halaman 220. Halaman 220. Cara pembacaan nunji, ya, kata nunji tadi, yang ada di surat Al-Anbiya, sama persis seperti membaca kata nunji yang ada di surat Yunus. Halaman 220, ayat 103.
Nah, saya kasih tanda nih, surat Yunus. Ini, Bapak Ibu perhatikan, ini contohnya. Bunyinya sama dengan ini. Kalau di surat Yunus, nunnya terlihat, bukan ditulis kecil lagi, tapi diperlihatkan, nampak jelas dalam tulisan. Kadzalika haqqon alaina nunjil mu'minin. Nah, cara bacanya sama seperti yang ini. Bedanya di surat Al-Anbiya nunnya ditulis kecil, kalau di sini ditulis normal karena masuk dalam rangkaian tulisan. Demikian, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari pembelajaran. Tanya nggak? Siapa ini? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Gimana, Bu? Itu kan nunjil di surat Yunus sama surat Al-Anbiya. Fungsinya kan sama ya Ustadz. Kenapa harus dipisah nunnya di atas gitu Ustadz? Ya, terima kasih Ibu. Ya. Di surat Yunus 103, nunnya masuk dalam tulisan. Kalau di surat Al-Anbiya, nunnya tidak masuk dalam tulisan. Makanya dimunculkan tanda nun kecil. Kalau tidak dimunculkan, mungkin kita membacanya tidak menghilangkan nun kecil, padahal harus diperlihatkan. Adapun kenapa tidak diperlihatkan, ini adalah di antara keistimewaan mushaf Rosm Usmani, Rosmul Usmani, mushaf Madinah yang merujuk ke Rosm Usmani, yaitu kata tersebut memiliki dua cara baca, Bu. Jadi dengan tidak diperlihatkannya nun kecil, bisa menampung cara baca yang lain. Cara baca yang lain ada, bisa tertampung dengan tulisan. Jadi satu tulisan, tapi bisa dibaca dengan dua cara baca. Bisa menampakkan nunnya, bisa menghilangkan nunnya. Kita sedang membaca Al-Quran, mengikuti riwayat Hafiz, Thariqah Syatibiyah, pada surat Al-Anbiya harus menampakkan bunyi nun. Maka ditempelkanlah, disimpanlah tanda nun kecil. Karena bacaan riwayat Hafiz Thariqah Syatibiyah membacanya dengan nun. Tapi kalau kita pelajari riwayat yang lain, ternyata membacanya bukan dibaca dengan bunyi nun. Ada yang membaca dengan bunyi tasdid. Nujil mu'minin. Nah, kita sedang membaca mushaf Madinah riwayat Hafiz, itu harus menampakkan nun kecil supaya tidak lupa dalam membaca. Oleh para ulama disimpanlah, diletakkanlah tanda pengingat, yaitu nun kecil. Begitu Bu, kurang lebih kenapa di surat Al-Anbiya nun kecilnya tidak diperlihatkan, tapi sebagai kode baca saja, karena kata tersebut bisa dibaca dengan dua cara baca. Kalau dicantumkan langsung nun besar, berarti cara baca yang lain tidak tertampung dengan tulisan. Tapi dengan dihilangkan nun kecil, dua bacaan bisa masuk. Tulisannya sama, tapi cara baca bisa dua cara. Untuk terjemahannya artinya sama ya Ustaz? Iya, untuk maknanya tentu berbeda Bu. Cuma perbedaannya tidak menjadikan maknanya bertentangan, tapi saling menjelaskan, saling melengkapi. Kalau nunnya dibaca berarti artinya menyelamatkan. Nunji artinya menyelamatkan. Ya, itu rahasia tulisan Bu ya. Kenapa diperlihatkan, kenapa dihilangkan? Ternyata untuk menampung cara baca yang lain. Karena mushaf yang kita buka, ini mushaf Madinah merujuk kepada Rosm Usmani. Rosm Usmani itu adalah tulisan yang diresmikan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang resmi dan disebarkan ke berbagai negeri Muslim. Walaupun tulisannya satu, tapi ini bisa menampung qiraat sab'ah, bisa menampung 7 bacaan, bisa menampung 20 bacaan.
dengan satu tulisan tapi bisa menampung berbagai cara baca. Tidak perlu membuat mushaf yang baru. Sudah saja gunakan mushaf ini, tapi tulisan-tulisannya ini bisa menampung berbagai cara baca. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertemuan kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Nanti akan diumumkan kapan masuk sesi ulangan akhir, ujian akhir tentang teori, dan kapan kita gunakan media Zoom ini untuk kembali bertatap muka, bersilaturahmi, bertolabul ilmi, dan dimanfaatkan untuk latihan prakteknya. Saya Irfan Susilo, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Mangga Pak Arif, mangga saya serahkan maju ini ke Pak Nunu. Oh, Pak Nunu. Pak Nunu. Ya, jazakumullah khairan katsira ya pada Pak Ustadz Irfan Susilo yang sudah menyampaikan materinya yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita semua insya Allah pada hari ini. Dan terima kasih juga pada seluruh peserta yang dapat hadir langsung di Zoom pada hari ini. Insya Allah kita masih ada 3 pertemuan lagi ya, kurang lebih 3 atau 4. Sekarang pertemuan ke-13 ya, 3 lagi insya Allah. Nanti kita akan ada latihan soal akhir atau ujian akhir ya, yang mana ini akan menentukan Bapak Ibu ini lulus atau tidak. Nggak Bu, bercanda, santai aja. Deg-degan Ustaz. Deg-degan. Ya. Jadi latihan soal ini bukan untuk mengukur Bu ya, ini perlu kami sampaikan. Jadi latihan soal ini bukan untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu, namun untuk semakin mematangkan dan menajamkan pengetahuan kita semua supaya lebih nempel lagi, supaya tidak mudah lupa, seperti itu. Jadi tujuannya itu bukan untuk mengukur atau mencari ranking 1, bukan ya. Tapi semata-mata supaya kita semua ini bisa lebih paham insya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti kita bisa lakukan kembali ya Zoom meeting insya Allah ke depannya. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nono Nur Arifin mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.